Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayah bunda apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Miss Ani hari ini juga sehat. Kita bertemu lagi di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Tentang apa? Yang pertama, menuliskan kalimat ajakan. Yang kedua, kegiatan bekerja sama dalam keberagaman. Yang ketiga, memperagakan gerak anggota tubuh sehari-hari dalam tarian. Anak-anak, selalu Miss Ani ingatkan, sebelum berkegiatan apapun itu, terutama dalam belajar, kita selalu harus berdoa. Ayo, mari kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak, seperti biasanya, setelah berdoa kita akan langsung menuju ke materi. Kita buka di halaman 69. Miss Ani akan membacakan tentang lingkungan rumahku. Miss Ani baca ya, anak-anak mendengarkan. Rumahku berada di kampung. Penduduk kampungku selalu menjaga kebersihan. Selokan di depan rumah mengalir dengan lancar. Tidak ada sampah yang menyumbat. Udara sekitar rumah terasa segar. Pepohonan tumbuh rindang di sekitar rumah. Setiap rumah memiliki tempat sampah. Sampah dibuang pada tempatnya. Kampungku bersih dan rapi. Ayo menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan asri. Anak-anak paham arti asri? Asri itu adalah sejuk, rindang, banyak pepohonan hijau karena suasananya tidak panas. Maka disebut dengan asri. Anak-anak, di rumah kalian harus ada juga pepohonan di sekitar rumah. Kalau tidak punya lahan yang besar, di teras misalnya kita tanami bunga-bunga atau pohon-pohon kecil di dalam pot. Itu juga akan menimbulkan suasana yang asri dan sejuk. Anak-anak jangan lupa tidak membuang sampah di jalanan atau di sembarang tempat. Misalnya seperti gambar yang kalian lihat di depan itu. Ada 2 orang anak sedang bermain sepeda. Mereka berjalan di atas di jalanan yang rindang, bersih, indah dan rapih. Kalian juga begitu ya? Lihat lingkungan sekitarnya kira-kira bersih atau tidak. Buka halaman 71-nya. Di situ terlihat ada banyak orang sedang bergotong royong. Masyarakatnya lihat, ada yang membersihkan selokan, ada yang membuang sampah, menyapu, kemudian mencabuti rumput atau memotong rumput. Semuanya itu dilakukan dengan ikhlas atau sukarela. Kenapa? Supaya pekerjaan cepat selesai. Kalau kerja bakti dilakukan dengan sendiri-sendiri, maka namanya tidak kerja bakti atau bukan gotong royong. Gotong royong itu dilakukan bersama-sama dengan ikhlas, kemudian dengan rasa yang sabar, dengan rasa gembira supaya tidak terasa cepat lelah. Biasanya kalau bapak-bapak itu yang mengerjakan kerja bakti, ibu-ibunya menyiapkan makanan dan minuman untuk semua masyarakat yang bekerja bakti. Anak-anak kalau di lingkungan rumahnya juga ada kerja bakti, wajib juga membantu ayah atau ibunya. Ya, nggak boleh pelit-pelit. Anak-anak harus rajin membantu. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 75 tentang gerakan tarian dari kegiatan sehari-hari di rumah. Anak-anak, kalian di rumah itu banyak sekali
kegiatannya. Semua kegiatan yang ada di rumah bisa dijadikan tarian. Kalau yang digambar itu ada melipat pakaian, mencuci pakaian, menarik timba, mencabut rumput, mencangkul tanah, membersihkan langit-langit dan sebagainya. Itu semua kalau dijadikan tarian akan menjadi bagus. Tidak hanya kegiatan sehari-hari saja, karena gerakan pohon yang ditiup angin itu juga bisa dijadikan tarian. Kemudian gerakan tumbuhan, gerakan binatang-binatang juga bisa dijadikan tarian. Nah, anak-anak, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Lakukan berulang-ulang hingga membentuk seperti tarian. Misalnya yang seperti dicontohkan Miss Ani tadi, melipat pakaian, mencuci pakaian, membersihkan langit-langit dan sebagainya. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah. Kalau belum bisa, anak-anak bisa minta bantuan ayah dan bunda atau ajaklah saudara untuk menyanyi, menari bersama-sama. Anak-anak, Miss Ani cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan materi hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, Miss Ani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di materi selanjutnya.